Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, serta Bapak Rocky Adiguna selaku dosen pembimbing. Saya, Endah Turunsih, mahasiswi MMFEB UGM Yogyakarta Angkatan 33, akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang bertajuk Eksplorasi Model Bisnis Redki, Platform Berbagi UMKM Kuliner. Redki merupakan jaringan bisnis yang didirikan sejak pandemi oleh Bapak Aun, seorang ahli bidang digitalisasi, dengan mengusung tujuan bisnis dan sosial dalam rangka membantu UMKM kuliner memperluas distribusi produk. Kegiatan bisnis Redki saat ini masih sederhana. Pemilik membeli produk dari produsen makanan yang lokasinya terpencil, melakukan rebranding dengan menambahkan label Redki, kemudian menjualnya kepada jaringan bisnis Redki di area Jakarta. Untuk menjembatani Redki dengan pengguna yang lebih luas, perlu pengembangan model bisnis dan pembuatan platform. Latar belakang penelitian ini adalah melihat potensi UMKM di Indonesia dalam mendongkrak perekonomian nasional. Data KUKM 2010-2018, tingginya daya serap UMKM terhadap pekerja mencapai 97% sehingga membantu mengurangi angka pengangguran, dengan kontribusi terhadap PDB hingga 61%. Tahun 2018, 99% pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM dengan distribusi pertumbuhan sektor produk makanan dan minuman mencapai 16%, menjadikan sektor kuliner menjadi salah satu bisnis yang menarik. Selain itu, survei Alvara Research Center tentang 9 tren pelaku konsumen Indonesia selama pandemi menunjukkan terjadinya perubahan gaya hidup konsumen yang lebih konsumtif terhadap internet. 69% responden berbelanja online selama Juni hingga Agustus, 40% diantaranya untuk makanan dan minuman. Tingginya tren proyeksi pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2023 mencapai 150 juta jiwa juga memperkuat peluang UMKM untuk beralih ke platform online. Menurut Sucipto, pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan ancaman global terhadap usaha kecil dan menengah, di mana penjualan UMKM dilaporkan menurun sebesar 83%. Penelitian untuk eksplorasi model bisnis ini juga dilihat belakangi kesulitan pelaku usaha pada lingkungan bisnis Redki, seperti terdampak pandemi, kesulitan pemasaran, menanamkan brand, dan kebutuhan mentorship, terutama bagi pelaku usaha baru. Permasalahan yang ingin diselesaikan Redki belum tervalidasi, apakah benar terjadi secara global di lapangan atau tidak. Sementara itu, melihat potensi yang ada, diperlukan usaha untuk memaksimalkan kinerja UMKM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk 1. Melakukan validasi permasalahan untuk eksplorasi kebutuhan UMKM kuliner sekaligus memetakan proposisi nilai yang diharapkan pasar. 2. Melakukan validasi pasar untuk eksplorasi elemen model bisnis Redki, melihat animo UMKM terhadap layanan yang ditawarkan Redki. Dalam penelitian ini digunakan beberapa landasan teori pendukung. Yang pertama, tentang UMKM beserta gambaran terkini ketika pandemi. Selanjutnya tentang model bisnis dari Osterwalder and Pinner. Kanvas model bisnis menjadi alat bantu yang dipilih dalam penelitian ini. Peta empati dari Osterwalder and Pinner juga digunakan untuk membantu menggambarkan proposisi nilai yang diharapkan UMKM. Selanjutnya, konsep Lean Startup dari Eric Ries tentang siklus Build, Measure, and Learn. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 10 informan dengan durasi rata-rata 40 menit. Tahap pertama, wawancara dilakukan dengan pemilik Redki untuk memetakan model bisnis awal Redki. Selain itu, dilakukan validasi terhadap hipotesis permasalahan yang ingin diselesaikan Redki dan menggambarkan permasalahan lain yang mungkin bisa digunakan untuk melengkapi rekomendasi model bisnis Redki. Tahap kedua, melakukan validasi pasar untuk memetakan rekomendasi model bisnis apa yang mampu membuat Redki berkembang berdasarkan proposisi nilai sebelumnya. Strategi dan rencana. Dari hasil wawancara pemilik Redki, maka diperoleh gambaran model bisnis awal Redki yang menjadi dasar perancangan model bisnis selanjutnya.
Dari hasil wawancara validasi masalah, dibuatlah kode buku permasalahan apa saja yang dihadapi UMKM serta dipetakan dalam peta empati. Permasalahan yang menjadi hipotesa Redki terbukti dialami secara global, bahkan lebih beragam dengan variasi solusi sesuai persona informan yang ada. Permasalahan utama bisa dikategorikan sebagai berikut. 1. Dampak pandemi terhadap UMKM. 2. Kekurangan platform yang sudah ada. 3. Kendala pemasaran. 4. Sumber inspirasi dan inovasi. 5. Penggunaan media pemasaran digital dan teknologi informasi. Hasil akhir tahap ini berupa model bisnis Redki yang belum tervalidasi. Pada tahap wawancara validasi pasar, proposisi nilai pada model bisnis sebelumnya ditawarkan pada UMKM. Selain itu, diperoleh informasi tentang harapan mereka terhadap Redki jika dibuat dalam bentuk aplikasi. Hasil akhir tahap ini berupa rancangan model bisnis Redki yang sudah tervalidasi. Rencana aksi. Rencana kegiatan pengembangan Redki ini dibuat berdasarkan konsep Lean Startup yang memungkinkan terjadinya iterasi. Pada fase initial build, Redki perlu fokus untuk mendapatkan angel investor, menjalin kerjasama dengan mitra kunci, dan meluncurkan MVP atau minimum viable product. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap produk berdasarkan performa dan umpan balik yang diperoleh. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan strategi pengembangan dengan siklus yang sama. Saat ini Redki masih berupa jaringan bisnis skala kecil. Namun dengan adanya penelitian ini diharapkan Redki dapat menjadi inovator digitalisasi UMKM dan menjawab kebutuhan UMKM kuliner yang belum terpenuhi. Demikian hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan terutama Bapak Rocky Adiguna. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan tentunya saya sebagai peneliti mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi and stay healthy.